lautan itu yang lengket ketelunjuk itulah ilmu manusia, tidak sampai setetes. Yang ilmu Allah laut semesta alam itu yang laut, yang air itu informasinya sangat mendominasi kehidupan manusia. Orang Jepang meneliti air di dunia, hebat Pak, orang Jepang meneliti air. Profesor jadinya dia. Igo kesimpulan beliau, lupa saya namanya. Air yang sangat bermanfaat bagi manusia, air Zam-Zam. Oh itu, Zam-Zam. Di samping bermanfaat, tidak pernah kering-kering. Yang kedua katanya ada yang di Amerika itu, air danau apa, sehingga bisa membuat trans mineral. Yang 3 Laut Merah. Selebihnya di bawah itu Pak. Ternyata penelitian orang Jepang itu, air itu punya molekul-molekul Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil likulil albab. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bersyukur kita kepada Allah. Kalau kepingin mau menghitung nikmat Allah, tidak terhitung, saking kebanyaknya. Nak nulisnya itu air laut sebagai tinta, ranting-ranting kayu sebagai pena, habis air laut, habis ranting-ranting, masih banyak yang belum tertulis. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, sangat banyak nikmat Allah. Begitu kasih sayangnya Allah dengan kita. Allah hanya minta kepada kita untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Perintah Allah itu tidak banyak, tapi ada yang sifatnya rutinitas harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Ibu saudara-saudara sekalian, tema kita tidak terlalu mentereng-mentereng, memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Dalam surat Ali Imran ayat 190, Allah menjelaskan bahwa betapa kekuasaan Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa melalui firman Allah ini kita juga paham bahwa penciptaan alam semesta ini sangat luar biasa.
dengan fasilitas yang ada di dalamnya. Inna fi khalqis sama wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, menunjukkan kebesaran Allah. Untuk apa? Untuk direnungkan, dipikirkan bagi orang-orang yang berfikir, orang-orang yang memanfaatkan fasilitas pikiran yang Allah sudah berikan. Dalam ayat yang lain Allah juga jelaskan betapa Allah menciptakan alam semesta ini, termasuk di dalamnya manusia. Wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menciptakan manusia dalam kondisi yang terbaik dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Pernah ada seorang penulis membuat checklist manusia dan makhluk yang lainnya. Dimulai dari manusia. Tulisnya di atas itu akal, manusia punya akal, oh ada. Malaikat punya akal, oh benar ada. Binatang punya akal, tidak. Tumbuh-tumbuhan punya akal, juga tidak. Manusia ada hawa nafsu, iya. Malaikat tidak. Binatang ada. Tumbuh-tumbuhan tidak ada. Manusia punya rasa malu, punya nafsu. Malaikat tidak punya nafsu. Binatang lebih nafsunya. Tumbuh-tumbuhan tidak ada nafsunya. Manusia punya rasa malu, iya. Malaikat tidak. Tumbuh-tumbuhan tidak. Binatang tidak. Jadi dibuatnya checklist itu manusia yang paling lengkap. Karena itu kelengkapan yang Allah berikan kepada kita dimanfaatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk bahasa Padangnya ongas, ongeh, sombong. Setelah kita checklist juga, manusia banyak sombong, iya. Malaikat tidak. Binatang sombong enggak Pak binatang itu Pak? Tidak. Tumbuh-tumbuhan tidak. Maka manusia ini Pak, wah hebat. Malah ada juga yang tulis juga manusia serakah, iya. Saking keserakahnya, saking ke serakah itu, ada yang makan semen katanya, ada yang makan pasir, saking keserakahnya. Walaupun tidak semen nian dimakan, walaupun tidak pasir nian, oh ya duitnya Pak ya.
satu tiang bangunan itu sekian sak misalnya, dikurangi sekian sak. Belum diresmikan lah rusak. Insya Allah. Ibu yang saya hormati, kejadian langit dan bumi, pergantian malam dan siang ini menjadi bahan renungan, bahan pikiran bagi manusia. Betapa maha hebatnya, maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita tentu memperkuat keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan ada akal. Melalui akal itu bisa dimanfaatkan, Pak. Banyak kenyataan, walaupun mungkin yang memanfaatkan akal itu ada yang non-muslim. Tahun demi tahun banyak kreasi-kreasi baru, model membuat mobil tanpa macet. Hebat tuh Pak, mobil tanpa macet itu. Kapan ada mobil di depannya, mobil belakang tanpa macet tadi naik kayak ada per, naik lewat depannya Pak. Ada yang terbaru lagi sekarang ini buat semacam skoci. Dia tanpa kena air. Waduh. Ada kayak kipasnya dinaikkannya, naik, maka yang kipas bawah itulah yang kena, yang badan tidak kena. Itu kreasi otak manusia. Kalau yang pesawat itu Pak lah diakui memang luar biasa memang. Ke Amerika dan sekitarnya itu sampai berapa Pak? 12 jam apa ya? Iya. Ke Arab Saudi dari Jakarta 10 jam. Dari Palembang 9 jam. Non-stop Pak. Kapan dia ngisi minyaknya itu? Kalau dulu ada yang stopnya di Colombo, di India. Berhenti dia ngisi minyak. Tapi sekarang hebatnya lagi 9 jam itu non-stop dia. Banyak minyak, ini mana minyak itu? Belum lagi ke Amerika segala macam yang lebih 10 jam itu. Luar biasa Pak. Kalau naik pesawat itu tidak katik pikiran mati, hidup, mati. Kalau yang ke luar negeri malah nyantai Pak. Nyantai dalam artian tidak banyak angin-angin yang dahsyat itu. Kenapa? Karena dia sudah di ribuan kaki yang kasas itu. Maka ada yang menulis hampa udara. Nah, yang dalam negeri ini kena rendah, banyak kena angin. Kena angin bergoyang-goyang. Ada pengalaman yang terjadi, urung mendarat Pak. Urung mendarat naik lagi mendarat di Palembang. Dari Linggau mendaratnya ke Palembang. Dari Jakarta ke Linggau mendaratnya di Palembang. Kena udara, kena cuaca. Itu bikinan manusia. Bikinan Allah, ciptaan Allah tanpa mesin, Pak, tanpa mesin. Burung dara itu berapa jauhnya terbang, Pak, tanpa pakai mesin ya. Capung ya. Capung itu berapa itu? Tanpa mesin. Mana hebat Allah dengan manusia? Jawabnya hebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi oleh demikian manusia sudah memanfaatkan otaknya. Kemarin ada anak kelas berapa itu? Kelas 3 ya SD.
Disuruh nambah Pak, nambah angkung. Cuman berkat dia latihan barangkali ya Pak ya, main apa itu, sempua apa itu. Tangannya bergerak begini aja Pak. 135 tambah 300 itu sekian, Masya Allah. Kapan dia jenguk? Bener. Kalau dulu Pak taswirnya namanya mencongak. Mencongak. Tanpa nulis. Maka wong dulu itu walaupun SD tidak tamat, jangan ngira itu ngitungnya padek itu. Ngitungnya bagus. Ini kehebatan otak manusia. Tapi di balik itu jangan mengatakan manusia itu paling hebat dibandingkan dengan Allah. Oh, lhum wa ma utitum minal ilm illa qalil. Sedikit ilmu yang diberikan kepada manusia itu sedikit. Qalil di situ ya sangat kecil Pak, kecil. Ibarat dan Nabi telunjuk kita ditaruh di lautan itu, yang lengket ke telunjuk itulah ilmu manusia, tidak sampai setetes. Yang ilmu Allah laut semesta alam itu yang laut, yang air itu informasinya sangat mendominasi kehidupan manusia. Orang Jepang meneliti air di dunia. Oh, hebat Pak, orang Jepang meneliti air. Profesor jadinya dia. Tiga kesimpulan beliau. Lupa saya namanya. Air yang sangat bermanfaat bagi manusia, air Zam-Zam. Oh, itu. Zam-Zam. Di samping bermanfaat, tidak pernah kering-kering. Yang kedua katanya ada yang di Amerika itu, air danau apa, sehingga bisa membuat trans mineral. Yang tiga Laut Merah. Selebihnya di bawah itu Pak. Ternyata penelitian orang Jepang itu, air itu punya molekul-molekul Pak. Molekul-molekul. Kesimpulan orang Jepang itu, supaya molekul itu hidup bermanfaat bagi manusia, disayangi, air itu disayangi. Maka sekarang ada fikih tentang air. Bagaimana ngelola air dengan baik. Disayangi kata orang Jepang, oh umat Islam lebih disayangi. Bismillah, sebelum minum Pak. Kan lebih disayangi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berminum tuh Pak, lu makannya. Pak Daniel lah baca bismillah sudah ya. 3 kali ku jengok. Ya. Tapi lu airnya lu kati. Hebat Pak. Makin dibaca, makin dikaji kekuasaan Allah tuh makin pening pala gitu Pak. Ngakui kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui firman Allah, walau anna ahlal qura, maaf, dalam surat Sajadah, jikalau Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ayat 19 Pak ya. Sajadah 19. Kalaulah Al-Quran itu diturunkan kepada gunung-gunung, jabal, gunung, ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kamu akan melihat betapa ciptaan Allah, gunung-gunung tidak berjalan-jalan Pak, disitulah dia. Kalau gunung berjalan nanggung kita Pak, ditumbur gunung mati kalau. Ditumbur mobil kepor Pak, apalagi ditumbur gunung. Ada tafsir juga.
termasuk tafsir Pak Buya Hamka. Gunung itu ternyata gunanya bagi alam ini sangat luar biasa, Pak. Untuk apa itu? Untuk maku bumi ini, dipaku pasak bumi. Nah ya, pasak bumi itu ya paku, Pak. Kalau udah katik gunung, hancur mengancur alam ini. Maka informasi itu gunung itu ada kaitan dengan karang-karang yang ada di laut. Menyatukan karang-karang yang ada di laut itu maku, dipaku. Seperti tahun 2005 pakunya lepas di Aceh. Pakunya lepas di Aceh itu menjadi tsunami. Hebat tuh. Masya Allah. Ada pula di Jawa Timur itu pakunya muntah, Pak. Pakunya muntah. Paku muntah. Gunungnya mencair. Luar biasa itu. Gunungnya mencair. Silakan Pak minum, Pak. Bismillah. Jadi bahan pikiran buat manusia. Simpulannya manusia diciptakan oleh Allah sangat luar biasa melalui pemikiran kita. Diharapkan melalui pikiran ini bisa menghidupkan, bisa mendakwakan, bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Maha Esa. Dan diharapkan melalui akal kita ini bisa berpikir mano Islam ini bisa berkembang. Mano Islam ini jangan seperti antara hidup dan mati. Kalau tidak kita pertahankan, Pak, wah Masya Allah. Ya, Alhamdulillah sekarang anak-anak kita ada yang umur 7 tahun, ada yang umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz, Pak. Masya Allah, luar biasa. Samping anak-anak yang sudah hafal begitu, banyak juga wong tua tidak hafal sama sekali. Tidak hafal sekali, tua-tua. Saya baca sejarah salut, Pak. Pas sahabat Nabi itu salut, Pak. Macam Abu Bakar kan tua masuk Islam. Tua Pak Abu Bakar masuk Islam, tapi dia hafal, Pak. Gara-gara masuk Islam, mempelajari Al-Quran, hafal dia Al-Quran. Sahabat-sahabat Nabi yang tua, yang muda cuma Ali bin Abi Thalib kan, baru-baru masuk Islam awal-awal itu, Ali bin Abi Thalib. Salut saya, Pak. Lah tua-tua bisa hafal. Kalau ngapa tua itu kan banyak kendala. Pertama mato kabur, nak nyingok baca Quran tuh. Baca ada ha. Ada yang ke dado bacanya, ada yang hanya di mulut saja, ha, pedas dia. Hafal. Tidak ada buku di dunia ini, Pak, yang orang hafal titik koma, tidak, Pak. Kecuali Al-Quran. Al-Quran titik komanya berhenti, mana wasolnya, mana nyambungnya, tahu. Buku matematika itu kan ada yang tebal tuh. Tanyalah dengan guru matematika itu, hafal tak kalimat-kalimat dalam buku matematika? Tidak hafal, Pak. Al-Quran luar biasa, bisa dihafal melalui akal manusia, otak manusia. Yang otak manusia ini memang ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang bertanya, Pak, ada yang otaknya itu tidak berjalan, Pak. Ya, di antara sekian juta, Pak, ya. Ada yang memang apa. Tapi dibandingkan dengan yang banyak mempergunakan akalnya manusia. Yang kedua, manusia itu punya akhlak. Wala kehadiran Nabi itu memperbaiki akhlak manusia, sikap
Melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan itu ada kaitannya dengan akhlak. Sholat, orang yang benar-benar sholatnya insya Allah akhlaknya bagus. Puasa, dengan berpuasa insya Allah akhlaknya makin bagus. Zakat, haji, akhlak. Maka ada di Sumatera Barat itu akhlak itu diibaratkannya pematang dengan sawah. Pematang itu dengan sawah kan beda itu. Pematang dengan sawah. Jangan samu. Galau jangan. Sikap dengan orang kecil lain, dengan sama besar beda, dengan yang tua. Maka di Jawa itu Pak, bahasanya itu Pak, kalau dengan anak kecil bahasanya beda. Sama besar bahasanya lain Pak. Dengan yang tua, lebih lain lagi. Satu Pak misalnya, manggil anaknya, nak, manggil anak kan le. Kalau bahasa halusnya nge itu yo, le yo. Kalau dengan yang tua dengan apa lain lagi Pak? Le dalam. Oh jauh nian iyo dengan dalam tuh. Man bahasa linggau, yung biaya nggak? Nah, biaya itu ngapo? Kan lebih kasar lagi tuh. Selinggaunya ya. Sampai macam itu akhlak itu. Kalau akhlak ini diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam berumah tangga, berbangsa dan bernegara, akhlak yang berkaitan dengan akhlak Islam, damai Pak. Satu contoh akhlak berpolitik Pak ya, akhlak berpolitik. Dalam Islam boleh Pak, berpolitik itu boleh. Malah banyak dijelaskan melalui firman Allah, melalui hadis berkaitan dengan politik. Boleh. Tapi akhlak berpolitiknya beda Pak. Politiknya apa itu? Akhlaknya tidak boleh saling jatuh menjatuhi. Ada sikap yang saling hormat menghormati. Kenyataan politik yang ada sekarang Pak, wah banyak orang tidak mau Pak masuk dalam politik praktis. Kenapa? Ada akhlaknya saling jatuh menjatuhi. Saling ejek mengejek. Padahal politik dalam Islam itu boleh. Bagaimana seseorang bisa menjadi presiden? Tidak apa-apa. Sehingga kalau presiden orang Islam yang taat kepada Allah kan banyak manfaatnya buat Islam. Itu contoh Umar bin Abdul Aziz. Dia nyingok kondisi umat Islam yang sangat terpuruk, yang sangat terhina di hadapan umat lain. Akhirnya beliau berpikir manulah ini. Minimal umat Islam itu jangan terpuruk, jangan dianggap hina. Manulah aku ini pacak jadi presiden, pacak menjadi Perdana Menteri. Izin Allah Pak jadi nian, kena dia terjadi nian. Begitu jadi pemikiran pertama dia itu mak mano nak menyejahterakan masyarakat. Wah, tidak berpikir mak mano nak balik duit saya. Yang terpikir oleh dia mak mano untuk menyejahterakan masyarakat. Begitu dia dilantik dia menyurati gubernur-gubernur, hei gubernur kamu catat ya, catat wargamu yang miskin. Wargamu yang miskin, catat ya. Yang kedua kamu catat wargamu yang punya hak untuk mengeluarkan zakat. Itu perintah Pak, mengeluarkan zakat dan catat yang miskin siapa yang berhak nerimanya.
1 tahun Pak berjalan dia sebagai presiden, habis uang miskin di negara itu, habis. 2 tahun dia menjabat, 2 tahun cuma Pak, 2 tahun menjabat. Orang yang miskin tadi menjadi orang yang kaya. Sebenarnya fungsi dari zakat itu kan itu Pak ya, bukan ngenjuk makan baik. Ngenjuk makan iyo. Tapi ngenjuk modal lebih diiyokan. Misal kita punya zakat 1 juta. Diberikan kepada 2 orang atau 1 orang kan 500.000. 500.000 itu mohon maaf kalian juk dengan modal yang kecil-kecil itu, bermanfaat nian Pak. Ketimbang ngenjuk makan. Ngenjuk makan iya juga Pak. Kalau tidak makan dia kan insan juga itu. Juk makan paling ya geprek 10.000. Habis itu habis. Besok missing habis. Tapi kalau ngenjuk modal Pak. Nah inilah yang belum tertata sedemikian rupa di negara kita ini, walaupun ada Basnas namanya. Di Muhammadiyah ada Lazismu. Sekarang NU lah dulu Lazisnu. Lazisnu. Mengelola duit yang keperuntukannya itu untuk orang yang miskin. Contoh kecil saja Pak, ada politisi tingkat nasional. 1 rupiah saja umat Islam ini berwakaf sehari, berarti sehari pacak 200 juta lebih. Penduduk dunia di Indonesia berapa Pak sekarang? 270-an juta ya, 270-an. Diperkirakan 200 itu umat Islam. 200 juta umat Islam. 1 rupiah bagi umat Islam itu berwakaf, berarti 200 juta sehari. Kemarin saya ngikut hitung duit, yang paling kecil 50 rupiah. Tak kata 25 Pak ya, detik lagi ya, 25 rupiah detik lagi. Berarti untuk Indonesia sekarang berwakaf sehari 50 rupiah. 50 kali 200 juta. Apa Pak? Sekian. 200 juta tunjukkan ke RT 3 ini habis Pak yang miskin. 200 juta. Untung Pak RT tidak kata ya berapa kakak kita ini RT 3 ini. Berarti sehari RT 3 Kelurahan Pemiri selesai. Setahun 360 hari. Kali selesai. Tinggal lagi sekarang itu ada pertanyaan yang ngurusi Basnas itu kalau lah besar gaji dia ketimbang fakir miskin. Contoh ringan Bapak, zakat fitrah. Zakat fitrah. Wong miskin di kampung itu 100 orang. Zakat tadi dibaginya 8 asnaf. Berarti kalau beras 8 pikul Pak. 8 pikul. Asnaf yang fakir miskin sekelompok berarti dapat sepikul. Amil wong limo sepikul. Yang ngurus-ngurus tadi Pak. Pikul. Yang berutang, yang mu'alaf, yang apa tadi sepikul. Akhirnya banyak siapa Pak? Yang miskin wong 100 dapat sepikul, berarti dapat itu sekilo. Amil wong 5 dapat sepikul 20 kilo. Ya siapa Pak? Tapi ada Pak yang hati nuraninya amat kita kagumi. Ya sudah bekerja untuk amil kan bekerja Pak. Amil bekerja macam mana ke rumah bila perlu dia tuh. Ke rumah nanyoi mana yang zakat fitrah mana. Dia itu apa lagi? Nah ini zakat fitrah kamu diantar lagi ke rumah itu kerja namanya.
Amil kita ndak di masjid mutar lagu. Yang hebat itu lagunya lagu Cie Pagi Duo. Kalau nyanyinya masih arah ke Islami, oke lah Pak ya. Dangdut putarnya. Duduk di situ. Masya Allah. Jadi punya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Telah dikaji akhlak Nabi itu sangat luar biasa. Musuh dan kawan segan kalau kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau yang benci malah sayang. Mudah-mudahan melalui Ali Imran 190 ini menjadi bahan renungan kita, memanfaatkan akal, memanfaatkan akhlak, memanfaatkan ilmu yang ada dalam diri kita, memanfaatkan agama Islam ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.